guys. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang manajemen humas dan poin-poinnya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang manajemen humas dan poin-poinnya, teman-teman perlu memahami arti dari manajemen humas. Mengenal apa itu manajemen dan humas. Manajemen adalah sebuah proses dalam perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan humas adalah singkatan dari hubungan masyarakat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relation atau publik dan hubungan. Artinya, fungsi manajemen yang terencana dan berkelanjutan di dalam organisasi induk ataupun pihak tersebut. Jadi, pengertian manajemen humas adalah manajemen humas merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga organisasi dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif dengan masyarakat sehingga dibutuhkan jalinan komunikasi yang intensif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Poin yang kedua yaitu hubungan masyarakat dengan pendidikan. Mengapa demikian? Bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, fungsional simbiotik, dan ekuat, yang artinya masyarakat mempengaruhi pendidikan, dan dari sisi lain, pendidikan memengaruhi masyarakat. Mengenai aspek apa saja hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan tersebut dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, tentang peran masyarakat terhadap pendidikan. Menurut Abdullah Idi, dalam buku Sosiologi Pendidikan, Individu, Masyarakat, dan Pendidikan menjelaskan bahwa sumbangan masyarakat terhadap pendidikan adalah sebagai tempat melakukan sosialisasi, kontrol sosial, pelestarian budaya, seleksi pendidikan, dan perubahan sosial, serta sebagai lembaga pendidikan. Beberapa peran ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat sebagai tempat sosialisasi. Yang kedua, masyarakat sebagai kontrol sosial. Yang ketiga, masyarakat sebagai pelestarian budaya. Yang keempat, masyarakat sebagai seleksi pendidikan. Yang kelima, masyarakat sebagai tempat belajar. Yang keenam, masyarakat sebagai lembaga pendidikan atau life skill. Bagian yang kedua yaitu peran pendidikan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut. Yang satu, pendidikan sebagai sumber ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, pendidikan sebagai pencetak ilmu. Yang ketiga, pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Yang keempat, pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja. Yang kelima, pendidikan sebagai pengawas masyarakat. Poin yang ketiga yaitu fungsi humas. Fungsi humas adalah melaksanakan riset, planning, coordinating, administration, production, community, participation, dan advisory. Tujuan humas adalah terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau aspek misi. Yang kedua, menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek efeksi. Yang ketiga, memelihara dan menciptakan kerjasama atau aspek psikomotoris. Sehingga secara lebih konkret lagi, tujuan diselenggarakannya hubungan sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama, mencegah kesalahpahaman atau to prevent misunderstanding. Yang ketiga, mendapatkan hubungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah atau to support financial support. Yang ketiga, menjalin kerjasama dalam pembuatan kebijaksanaan baru atau to support cooperation in policy. Kepemimpinan humas dalam lembaga pendidikan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan
dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya. Sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, pada tahap pemberian tugas, pemimpin harus memberikan suara, arahan, dan bimbingan yang jelas agar bawahan yang melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapainya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Poin yang keempat yaitu ruang lingkup humas sekolah. Adapun ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan keluar atau publik eksternal. Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat. Ini merupakan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara citra sekolah dan saling pengertian antara sekolah atau lembaga pendidikan dan segenap elemen yang berada di luar sekolah, dengan mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Oleh sebab itu, tugas humas sekolah sebagai alat komunikasi eksternal antara lain: 1. Memfasilitasi kegiatan komite sekolah. 2. Menjalin komunikasi dengan para orang tua siswa. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan sekolah lain. Yang keempat, memperluas hubungan sekolah dalam rangka mempererat kerjasama antara sekolah. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga lain yang terkait dengan pendidikan. Yang keenam, mengembangkan hubungan yang harmonis dengan dinas-dinas terkait, terutama lembaga struktural dinas pendidikan, baik tingkat kota maupun provinsi. Yang ketujuh, melakukan komunikasi secara berkala dengan lembaga-lembaga. Nah, atau poin yang terakhir yaitu pengalaman turun lapangan di sekolah bersama kelompok dan hasil yang didapatkan. Nah, pengalaman yang saya dapat saat turun lapangan di sekolah, yang pertama yaitu saya sangat kecewa. Mengapa demikian? Karena pada saat mau turun ke sekolah, tiba-tiba saya jatuh sakit dan tidak bisa bergabung dengan kelompok saya pada saat turun. Yang kedua, saya sedikit bingung dan pusing dalam menyusun hasil laporan turun dikarenakan saya tidak hadir pada saat itu. Yang ketiga, saya merasa dibebani oleh kelompok saya karena teman-teman kelompok saya tidak membantu saya dalam hal menyusun hasil laporan turun. Dari pengalaman saya, maka di sini saya menyimpulkan hasil yang saya dapatkan dari pengalaman turun lapangan di sekolah, yaitu SMP Negeri 2 Jayapura adalah sebuah SMP yang unggul, yang dalam sistem tata kelola dan kepengurusan kehumasannya sudah tidak diragukan lagi, karena dalam mengatur dan mengawasi setiap kegiatan humas di sekolah, Ibu Maria Marta Lembang selaku Kepala Humas selalu memastikan bahwa citra dan reputasi sekolah terjaga dengan baik di mata masyarakat dan stakeholder lainnya, sehingga dalam sistem tata kelola dan kepengurusan humas yang baik akan memberikan pedoman dan struktur yang jelas bagi staf humas di sekolah dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional. Dengan sistem tata kelola dan kepengurusan humas yang terstruktur dan efektif, SMP Negeri 2 Jayapura dapat memastikan informasi dan kegiatan sekolahnya tersampaikan dengan efisien. Salah satu caranya memberikan informasi melalui media chat seperti media WA dan surat, sehingga citra sekolah dapat terjaga dengan baik di mata masyarakat. Sekian pembahasan dari saya terkait manajemen humas. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Shalom.